ada juga anggapan di sisi lain yang mengatakan bahwa oke, yes, bahwa ini menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, bersuara dan sebagainya, kebebasan satu hal. Tapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa jangan-jangan ini nanti jadi kebablasan, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain juga yang untuk dilindungi, misalnya terlindungi dari pencemaran nama baik dan sebagainya. Bagaimana menjawabnya? Kita ini suka ya sama bahasa-bahasa begitu ya, kebablasan. Kebablasan itu apa? Orang yang ngomong itu suruh jelasin dulu kebablasan itu apa. Saya sering kayak begini tuh. Ketika saya kejar, mereka cuma bilang ya soal sopan santun. Soal sopan santun kan standarnya Anda, bukan standar saya. Dan kita nggak pernah ada konsensus soal sopan santun. Maksud saya nggak perlu ke proses hukum kan? Apa namanya? Itu ada logic forumnya, ada forum untuk orang menguji kesopan santunan itu. Nah, tapi bukan dengan cara dihukum. Nah, jadi tidak perlu bilang kebablasan, karena kalau di kebablasan ada forum yang akan nanti mengoreksi itu. Jadi janganlah mengatakan bahwa dalam rangka supaya nggak kebablasan harus ada penegakan hukum. Ya nggak begitu juga. Kebablasan itu bisa terjadi, tapi nggak perlu diproses hukum. Dan itulah demokrasi. Kalau tidak ada respon publik, respon sosial terhadap kebablasan itu, jangan-jangan ya memang udah begitu. Interaksi butuh kebebasan, Pak. Demokrasi butuh kebebasan. Karena demokrasi tanpa interaksi, dia bukan demokrasi. Common sense yang Anda maksudnya? Dia akuarium. Ya kan? Indah tapi nggak bisa dipegang. Kita bukan bagian dari situ. Jadi ya harus ada interaksi butuh kebebasan. Mas Haris, tapi mengenai bahwa Undang-Undang ITE ini satu hal yang masih dianggap menjadi ancaman. Ada kurang srek nih nampaknya kelihatannya karena Undang-Undang ITE ada beberapa pasal diantaranya ada yang baru 7, iya, kemudian juga ada 28 yang bisa saja ini juga masih seperti yang dulu. Dianggap menjerat kebebasan berekspresi di Jadi gini, media sosial. Saya jelasin. Ketika kami mengajukan ini beberapa bulan lalu, muncul Undang-Undang ITE yang baru. Betul. Makanya kami dibilang kehilangan objek. Betul. Nah, di ITE yang baru itu, 27 ayat 3 misalnya, kata sejumlah orang, jadi munculnya Undang-Undang ITE yang baru ini kan ada berbagai situasi. Karena ada KUHP yang baru. Betul. KUHP yang baru itu punya beberapa pasal tentang pencemaran nama baik kepada negara. Lalu sifatnya dia menjadi lex generalis, aturan yang umum. Nah, lalu dianggaplah Undang-Undang ITE sebagai lex spesialis nggak cocok nih dengan lex generalis yang baru, maka dia harus dirubah. Itulah kenapa dia dirubah. Lalu yang kedua, ITE ini udah banyak dapat kritikan. Represif, dipakai oleh kelompok bisnis, kelompok politik, musuh-musuh sosial, saling lapor-melapor. Dalam soal-soal yang politis tadi kita bahas, kebebasan, ancaman pemidanaan, ada campaign, ada kampanye yang menarik, yang muncul dari dalam parlemen mengatakan, ini Undang-Undang ITE jauh lebih manusiawi. Ancaman pidananya udah nggak 4 tahun lagi, sekarang jadi 2 tahun. Buat saya begini, kalau buat saya menanggapinnya, sedetik pun nggak pantas orang dihukum. Jadi jangan dianggap udah nggak 4 tahun jadi 2 tahun. Jangankan 2 tahun, sedetik aja nggak pantas. Kalau memang nggak pantas kebebasan itu harus dihukum. Jadi itu bukan kemajuan yang diapresiasi. Bukan. Itu cuman Cuman geliat kemajuan adanya perubahan atau kemajuan model dari kejahatan negara terhadap rakyatnya. Belum selesai ini tugas kita. Saya cuma dengan Fathia, dengan Aji dan YLBHI memberikan pesan, membantu mendekonstruksi atau memberikan bahan untuk membatalkan pemidanaan menggunakan pasal 14-15 Peraturan Nomor 1 Tahun 46. Tapi ke depan kemungkinan trennya akan menggunakan pasal yang tadi itu, 27 ayat 3A.
Karena pasalnya lebih elastis lagi. Meskipun ancamannya lebih kecil hukumannya. Tapi memudahkan semua orang bisa kena. Anda bisa gambarkan kepada kami nggak, Mas Aris, dengan iklim kita bernegara saat ini, dengan penetrasi media sosial di mana-mana, orang punya akun sosmed dan lain sebagainya, akan seperti apa ke depannya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi ini, apabila Undang-Undang ITE itu tidak direvisi? Dalam penegakan hukum, operasionalisasi hukum, kadang itu bukan hanya soal teks hukumnya, tapi juga manusia-manusia di belakang pelaksanaan aturan hukum. Jadi person behind the system itu, behind the text-nya. Nah, problem kita hari ini sebenarnya bukan hanya pasalnya. Problem kita hari ini adalah karakter penguasanya yang anti kritik. Itu satu. Yang kedua, menghalalkan, mempidanakan pengkritik. Gitu. Nah, jadi itulah problem kita. Selain punya problem teks. Soal teks ini ya begini aja. Dan teks ini bisa jadi tidak akan diberlakukan kalau para penguasanya adalah penguasa yang demokratis. Nah, ke depan itu dengan rezim seperti ini ya tetap banyak pemidanaan terhadap mereka yang mengkritik. Jadi menurut saya ya kita sebagai warga jalan aja terus, nggak usah takut bahwa ada dipidana, itu resiko. Tapi hidup di bangsa ini akan jauh lebih horor kalau Anda berhenti bersuara, berhenti mencari kebenaran. Gitu. Jadi kalau orang bilang, waduh Pak, tapi nanti kita direpresi, kita dimasukin penjara, itu adalah horor kalau kita direpresi, diintelin di penjara. Saya cuma mau bilang, kalau situasinya akan lebih horor lagi kalau Anda nggak bersuara. Sudahlah, orang udah tahu kok siapa bandit, siapa maling, tapi siapa yang kerja buat demokrasi orang udah paham. Terima kasih Mas Haris Azhar, senang sekali berbincang bersama dengan Mas Haris Azhar, aktivis hak asasi manusia yang memberikan waktunya dan memberikan kepada kami bagaimana pesan-pesan ketika berhadapan di pengadilan, bahkan juga apa yang dihasilkan dari gugatan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Bram. Saya harap sih soalnya saya bisa pulang cepat kan, kayak gitu loh. Karena apa namanya? Saya juga nggak tahu. Dan bagi saya 20 hari itu udah cukup lama gitu loh.